Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, salam untuk kita semua. Kembali lagi di channel Tukang Cukur Ngaji Maripat. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada saat ini. Untuk kali ini saya akan membahas tentang sholat. Sekarang di akhir zaman ini banyak orang-orang yang berkeluh kesah tentang sholatnya. Dan keluh kesahnya itu sholatnya tidak khusyuk. Bagaimana sholatnya mau khusyuk? Sedangkan syahadat saja dilewatkan, artinya belum mengerti tentang syahadat, bahwa syahadat itu kita harus bersaksi akan Allah dan Rasulnya, barulah kita akan menemukan sholat khusyuk seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Di surat Toha ayat 14 kita diperintahkan, ini surat Toha ini dari Al-Quran ini dulu ini ucapan Rasulullah Muhammad untuk menuju sholat khusyuk. Rasulullah berkalam, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, dulu orang-orang yang beriman yang zaman waktu 1400 tahun yang lalu, sholat-sholatnya orang beriman mendapat kekhusyuannya karena orang-orang yang beriman dulu beliau sudah dibaiat oleh Nabi Muhammad untuk mendapatkan sholat khusyuk itu. Dan dalam sholatnya orang-orang yang beriman dulu, dia sangatlah khusyuk karena dia menyambungkan frekuensi gelombangnya, menyambungkan wasilahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wasilah Rasulullah Muhammad dalam zahirnya Nabi Muhammad. Nah, untuk zaman ini banyak orang-orang yang melaksanakan sholat tapi sholatnya tidak khusyuk. Itu karena dia memaksakan dengan kepemahamannya, dengan memaksakan sholatnya tanpa wasilah, tanpa Rasul di zaman ini, tanpa guru ruhani. Dia memaksakan, dan keluh kesahnya dalam sholatnya ada yang mengingat kunci, ada yang mengingat istri, ada yang mengingat suami, ada yang mengingat anak, ada yang mengingat pekerjaan, dan lain-lain. Dia tidak mengingat Allah. Sedangkan di surat Taha ini kita diperintahkan untuk mengingat Allah. Dan untuk mengingat Allah itu kita harus memakai wasilah, yaitu memakai utusannya. Dan ada yang menarik lagi dari dalam Al-Quran, di hadis di surat Al-Ma'un ayat 4 atau 7, artinya dalam terjemaah, celakalah orang-orang yang lalai, celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat yang lalai terhadap sholatnya, yang membuat riya dan enggan memberi bantuan. Nah, dari sini, dari surat ini, dari hadis ini, celakalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya, berarti orang-orang yang melaksanakan sholat, sudah sholat 5 waktu, sholat tahajud, sholat pokoknya banyak sholat tapi lalai, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, dia tidak memakai wasilah,
tanpa guru ruhani, tanpa dibaiat dulu, tanpa sambungan Rasul di zaman ini. Dia melaksanakan sholat tapi memaksakan lalai, dan ancamannya pun neraka jahanam. Sekarang alhamdulillah untuk saudara-saudara semua, marilah kita renungkan sejenak dan kita jangan terlalu memakai nafsu, jangan terlalu mengandalkan pikiran, tapi kita harus memakai kolbu agar kita menemukan sholat khusyuk, yaitu kita harus bertemu dengan seorang utusan di zaman ini, seorang Rasul di zaman ini, seorang Rasul. Kalau zaman sekarang disebutnya mursyid, yaitu kalau kita ingin bertemu dengan guru rohani atau Rasul atau mursyid, kita ngajinya jangan di syariat saja, kita harus tingkatkan atau naikkan ke hakikat, memakai jalan thariqah agar berma'rifat. Karena dalam beragama, awaludini ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah, akhirudin ma'rifatullah, akhir agama mengenal Allah. Marilah saudara, kita tingkatkanlah ngaji kita ke tarekat agar kita mendapatkan kehusyuan lewat jalan wasilah, yaitu atas bimbingan waliyah mursyida, yaitu utusan di zaman ini, Rasul di zaman ini, agar kita mendapatkan sholat khusyuk, sholat kita tidak ingat kemana-mana, kita hanyalah ingat kepada Allah melalui utusannya, karena Allah ada di balik utusannya. Untuk pembahasan kali ini saya cukup sekian dulu. Nanti kita akan kembali ke episode selanjutnya untuk pembahasan tentang sholat. Ini tentang praktek thariqah Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara. Ilahi anta maksudi waridloka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.